Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh haru dan sukacita ini, tidak ada kata dan ungkapan yang layak dan pantas untuk dilirihkan dan dikumandangkan selain sebesar-besarnya pujian dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang kembali mengaruniakan kesempatan terindah untuk kita semua, kesempatan menyempurnakan ibadah Ramadan dengan merayakan Idul Fitri yang indah ini. Bertalu-talu tiada henti ungkapan takbir dan tahmid kita, menghentak di segenap penjuru. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha kasih, hanya Allah yang maha luas rahmatnya, dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan dipertuhankan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini bulan Ramadan akhirnya pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada kita semua. Ramadan pergi dan kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diperkenankan untuk menemuinya sekali lagi, ataukah Ramadan pergi menjauh dan tidak akan pernah kembali kepada kita. Ramadan pergi, akan tetapi menitipkan begitu banyak pesan penting untuk kita semua. Salah satu pesan penting Ramadan untuk kita adalah betapa pentingnya kita selalu kembali melakukan kalibrasi, meluruskan kembali paradigma dan cara pandang kita tentang kehidupan ini, yang selama ini sudah banyak dinodai oleh cara pandang manusia-manusia yang jauh, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu overdosis mengkonsumsi tontonan dan bacaan yang menjauhkan pandangan hidup kita dari jalur yang semestinya, yaitu fitrah kita sendiri sebagai manusia. Kita terlalu larut mencari kebahagiaan dari timur dan barat, mengais-ngais ide dan pemikiran yang entah dari mana datangnya, dan melupakan bahwa kita punya kitabullah sebagai panduan kebahagiaan abadi kita. Kita juga punya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituturkan oleh manusia termulia yang hingga akhir hayatnya terus memikirkan keselamatan kita umatnya di dunia dan di akhirat kelak. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu saja di tengah kebahagiaan dan kesyukuran kita merayakan Idul Fitri hari ini, kita tidak mungkin bisa mengingkari bahwa pada saat yang sama, dari hari ke hari kita menyaksikan berbagai macam problem, kita menyaksikan berbagai macam krisis dan tragedi dalam berbagai bidang kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sebuah kepingan surga katulistiwa yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Nyaris setiap hari kita disuguhi berita-berita tentang semakin menjadi-jadinya kejahatan korupsi di berbagai lapisan kekuasaan di negeri ini. Jika seorang pencuri atau perampok mengambil hak milik orang lain karena itu memang adalah profesinya, maka para koruptor sesungguhnya jauh lebih jahat daripada itu, karena mereka mengambil harta negara dan rakyat yang justru sebagai pemegang amanah untuk mengelola negara dan kepentingan rakyat tersebut. Anggaran pembangunan infrastruktur yang dikorupsi telah menyebabkan terjadinya banyak musibah dan bencana di negeri ini. Izin-izin pertambangan dan eksplorasi bumi yang dengan mudah diloloskan dengan uang pelicin yang haram, pengoplosan BBM, pemalsuan emas yang baru-baru ini terungkap juga terjadi karena nafsu serakah para pejabat korup yang serakah itu. Keadilan dan ketetapan hukum peradilan juga dengan sangat mudah diatur dan dibeli sesuai kepentingan mereka, karena para pejabat peradilan dengan mudah disuap. Maraknya para mafia tanah yang juga tidak mungkin terjadi jika tidak ada pejabat terkait pertanahan yang serakah dan korup. Bahkan dalam dunia politik sangat lumrah terjadi money politik. Belum lagi berbagai tragedi akhlak dan moral yang semakin hari semakin memilukan dan memalukan. Di tengah suburnya tuntunan emansipasi kaum feminis, justru semakin banyak pula kaum wanita yang melecehkan kehormatan dirinya sendiri dengan tidak malu memamerkan dan menjual dirinya di berbagai media-media online. Perzinahan dan perselingkuhan juga menjadi fenomena yang tidak asing di tengah gempuran teknologi media sosial yang tak terbendungkan. Seorang dokter spesialis bahkan menceritakan bahwa di setiap pekan nyaris selalu ada anak gadis kelahiran 2007-2008 yang datang untuk minta digugurkan kandungannya. Tidak hanya itu, kaum muslimin sekalian, perilaku menyimpang kaum LGBT juga harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa seorang gay misalnya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya karena selalu berganti-ganti pasangan. Sebanyak 43% gay yang diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya ia pernah melakukan homoseksual dengan 500 orang. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada 28% yang melakukannya dengan 1000 orang. Wallahul musta'an. Dan yang lebih miris lagi, ada kasus yang terbaru, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum perwira polisi terhadap sejumlah anak di bawah umur. Yang pasti, jika kita terus diam dan membiarkannya, maka institusi keluarga akan hancur dan akan menyebabkan runtuhnya institusi negara ini. Wallahul musta'an. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap semua itu? Jawabannya adalah kita semua. Karena sedikit banyaknya kita semua memiliki peran dan memberikan sumbangsih terhadap krisis dan tragedi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami menjadikan sebahagian orang-orang zalim itu sebagai pemimpin terhadap sesama manusia yang zalim, disebabkan apa yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi, idza radiyallahu an qaumin walla amrahum khiyarahum, jika Allah Subhanahu wa taala meridhai suatu kaum, maka Allah akan membuat mereka dipimpin oleh orang-orang terbaik dari mereka. Wa idza sakhitallahu ala qaumin walla amrahum shirarahum, dan jika Allah murka terhadap suatu kaum, maka Allah akan membuat mereka dipimpin oleh orang-orang terburuk di antara mereka. Dan penjelasan ini jamaah sekalian sejalan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah sebuah musibah itu menimpa kalian, melainkan itu disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, namun Allah telah mengampuni banyak kesalahan kalian. Dan begitulah kaum muslimin sekalian, ketika kita masih saja tidak tergugah untuk bertaubat dan melakukan perubahan, ketika kita sengaja menutup mata dan telinga kita terhadap semua kejahatan dan penyimpangan itu, dan terus saja mendahulukan keserakahan pada kesenangan diri sendiri, tidaklah mengherankan dosis krisis, tragedi, dan musibah itu akan semakin ditambah dan ditingkatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk memberikan kita kesempatan untuk merenungkan keterlibatan kita semua membentuk sistem yang menyimpang dari fitrah kebenaran itu, untuk memberikan kita kesempatan untuk segera bertaubat secara pribadi maupun bangsa, lalu memperbaiki sistem yang telah rusak pada diri kita dan pada masyarakat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah membuat mereka merasakan sebahagian akibat dari apa yang telah mereka perbuat, agar mereka mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk merumuskan langkah-langkah konkret penyelamatan bangsa yang kita cintai ini, agar Indonesia gelap dapat kembali menjelma menjadi Indonesia terang yang bersimbah cahaya dari rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita merenungkan garis panduan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan firman-Nya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sebuah penegasan ilahi bahwa semua makhluk bernama manusia tanpa terkecuali pasti dan pasti mengalami kerugian, jatuh dalam kegagalan dan terperosok dalam kehancuran. Semua makhluk yang bernama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, semua makhluk yang bernama manusia, tanpa peduli setinggi apapun capaian keilmuan dan keduniaannya, berada dalam kerugian. Mereka semua dianggap sebagai manusia-manusia gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, sampai mereka memenuhi apa yang Allah sebutkan dan tegaskan pada kelanjutan ayat ketiga dari surat Al-Asr ini. Allah berfirman, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, serta saling berwasiat tentang kebenaran, wa tawasau bis sabri, saling berwasiat tentang kesabaran. Melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla menggariskan 4 langkah utama untuk menyelamatkan diri dan negeri kita
dari keterpurukan dan apapun bentuknya. Pertama, mengembalikan fitrah kita ke jalan keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini adalah syarat pertama dan utama untuk keluar dari keterpurukan. Mengembalikan keimanan sebagai pandangan sekaligus jalan hidup kita. Berkomitmen untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan hidup, karena dialah Allah yang telah mengamanahi kita kehidupan, telah mengamanahi kita bumi Indonesia sebagai jalan penghambaan kita kepadanya. Maka pilar utama memperbaiki diri dan bangsa sepenuhnya harus bermula dari perbaikan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Harus dimulai dari menjadikan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci sebagai parameter untuk setiap tindakan, perilaku dan kebijakan kita, baik secara pribadi maupun sebagai bangsa. Korupsi terjadi karena hilangnya rasa takut kepada Allah. Perzinahan dan perselingkuhan terjadi karena hilangnya rasa takut kepada Allah. Dan semua kejahatan dan penyimpangan itu terjadi saat hati kosong dari iman, kosong dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina, saat dia berzina sementara ia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamar pada saat dia minum khamar kecuali saat dalam kondisi keimanannya sedang turun. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri saat ia mencuri kecuali sementara ia dalam keadaan turun keimanannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu yang kedua, sebagai konsekuensi dari iman dan tauhid kita, kita harus melanjutkan dengan kerja-kerja yang soleh. Allah mengatakan wa amilus solihat, dan melakukan amal-amal soleh. Perhatikan jemaah sekalian, kerja-kerja soleh para pemimpin dan pejabat adalah memastikan bahwa tindakan dan kebijakannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tindakan dan kebijakannya membawa maslahat ke sebanyak mungkin lapisan rakyat dan bukan untuk memperkaya diri dan kroni. Perhatikan jemaah sekalian, kerja-kerja soleh pemimpin rumah tangga adalah melakukan upaya semaksimal mungkin agar keluarganya terhindar dari api neraka. Maka ia pastikan hanya memberikan makan kepada keluarganya dari harta yang halal, dan memastikan keluarganya tertarbiyah, terdidik, serta terbina kehidupan beragamanya. Perhatikan jemaah sekalian, kerja-kerja soleh seorang wanita muslimah adalah menjaga kehormatannya, menutup auratnya, dan memantaskan diri menjadi seorang istri dan ibu yang solehah untuk keluarganya. Perhatikan jemaah sekalian, kerja-kerja soleh seorang pemuda adalah mematangkan diri sebagai pejuang masa depan yang akan melanjutkan perjuangan menegakkan Islam dan memimpin serta mengelola negeri ini dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menegakkan tradisi nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai elemen penting dalam menjaga pribadi, masyarakat dan bangsa ini agar tetap berada di jalan fitrah dan kebenaran. Allah berfirman, "Watawasau bil haqqi," dan saling berwasiat dengan kebenaran. Kita tidak akan pernah sempurna, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Maka harus ada yang selalu mengingatkan, mengoreksi dan meluruskan apa yang salah dan keliru. Hanya dengan begitu kita bisa melepaskan diri dari keterpurukan dan kerugian
dan menjelma menjadi sosok yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah salah satu penyebab utama semua krisis dan bencana yang kita saksikan hari ini. Ritual syirik dianggap budaya dan tradisi, korupsi dianggap sesuatu yang biasa, budaya suap dianggap sesuatu yang wajar, perzinahan, perselingkuhan, dan penyimpangan kecenderungan seksual dianggap sebagai hak privasi masing-masing. Semuanya serba boleh dan budaya permisif mewabah di mana-mana. Mereka lupa bahwa semua kemaksiatan dan penyimpangan itu ibarat lubang-lubang besar dalam bahtera bernama Indonesia. Lubang-lubang yang membuat bahtera Indonesia ini akan tenggelam dan karam, hancur dan binasa. Maka kita harus tetap berisik menasihati para pemimpin dengan cara yang legal, dan konstitusional. Kita harus tetap berisik memerangi dan mengingkari korupsi dengan semua turunannya. Kita harus tetap berisik mengingkari perzinahan dan perselingkuhan yang dinormalisasi. Kita harus tetap berisik menolak kehadiran LGBT dari bumi Indonesia. Hanya dengan begitu kita bisa menyelamatkan diri dan negeri ini dari kerugian dan keterpurukan. Para orang tua juga tidak boleh diam. Jika anak-anaknya tidak sholat, jika anak-anaknya mengumbar aurat, jika anak-anaknya mengabaikan ajaran agama, maka para ayah dan ibu tidak boleh bosan memberikan nasihat, mengajak mereka meniti jalan kesolehan, dan mencegah mereka terjerumus dalam jalan kemungkaran. Dan yang keempat, karena jalan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah jalan yang terjal dan bukan jalan yang mudah, maka kita harus saling mendukung, kita harus saling menguatkan agar bisa bersabar dan teguh dalam menyelamatkan negeri ini. Allah berfirman, wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat di atas kesabaran. Kesabaran artinya terus-menerus melakukannya tanpa kenal putus asa, dengan tetap membalutnya dengan sikap hikmah dan bijaksana. Dan kita harus saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk komitmen dan konsisten di atas menegakkan ajaran Islam. Para orang tua juga harus sabar dan bijaksana dalam menasihati dan mengingatkan anak-anaknya sampai akhir hayat mereka. Begitu pula sebagai bagian dari bangsa dan masyarakat dalam memberikan nasihat dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap penyimpangan yang terjadi di sekitar kita. Hanya dengan kesabaran dan konsistensi melakukannya, insya Allah kerja-kerja kesolehan kita untuk melakukan perbaikan akan membuahkan hasilnya dan melahirkan perubahan. Persis seperti tetesan air yang terus menetes, dengan izin Allah akan mampu menembus lapisan batu yang paling keras sekalipun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga momentum Idul Fitri ini menjadi kesempatan kita bersama untuk bergerak menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa yang kita cintai, mengikuti panduan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr tersebut, agar Indonesia kita tidak semakin gelap, agar Indonesia kita menjadi bangsa yang layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, melalui kesempatan ini pula jangan pernah melupakan bahwa di sana, di bumi Palestina, di bumi Al-Quds, perjuangan jihad saudara-saudara kita masih terus berlanjut mempertahankan tanah suci ketiga kita kaum muslimin, bumi Masjidil Aqsa yang mulia. Seperti yang telah diduga sebelumnya, perjanjian gencatan senjata hanya menunggu waktu untuk dikhianati oleh penjajah Zionis Yahudi yang didukung oleh polisi dunia Amerika Serikat. Bahkan pada hari ke-18 Ramadan lalu, setidaknya ada 350 kaum muslimin Gaza gugur menjadi syuhada insyaallah oleh serangan udara Zionis.
Dalam kesempatan indah Idul Fitri ini, jangan pernah melupakan bahwa di sana, di bumi Syam, di negeri Suria yang baru saja berhasil memerdekakan diri dari kezaliman rezim Syiah Ismailiyah yang selama 61 tahun lamanya secara sistematis menyiksa, memenjarakan, bahkan membunuh puluhan ribu rakyatnya sendiri. Hari-hari ini mereka juga terus berjuang menjaga stabilitas negara baru itu yang terus diganggu oleh milisi-milisi Syiah Rafidah Hizbullah Libanon yang secara tersembunyi didukung oleh para penjajah Zionis. Maka melalui mimbar mulia ini, di hari mulia ini, kami mengingatkan kewajiban ukhuwah kita kaum muslimin seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat orang-orang beriman engkau melihat orang-orang beriman itu dalam saling mengasihi, saling mencintai, dan saling memperhatikan seperti satu tubuh, kata Rasulullah. Bila satu anggota tubuh kesakitan, maka seluruh anggota tubuhnya akan membersamainya dengan begadang dan demam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jangan pernah berhenti mendukung perjuangan dan jihad mereka. Jangan pernah berhenti mendoakan keteguhan, kesabaran, dan kemenangan untuk mereka. Jangan pernah berhenti menyisihkan harta karunia Allah kepada Anda untuk mendukung perjuangan mereka, untuk memberi makan anak-anak yang kelaparan, memberi pakaian untuk mereka yang kedinginan, dan memberikan tempat berteduh yang layak kepada mereka. Dan jangan pernah berhenti memboikot semua produk-produk yang jelas-jelas memberikan dukungan kepada penjajah Zionis Yahudi. Karena itulah selemah-lemahnya iman kita sebagai seorang muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya marilah kita menundukkan hati dan segenap diri kita untuk memohon dengan sepenuh jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Mendengar, Sang Maha Melihat, Sang Maha Mengetahui, satu-satunya zat yang maha kuasa untuk mengabulkan semua doa, pinta, dan harapan kita. Rabbana, lihatlah kepada kami para hamba-Mu yang lemah dan penuh dosa ini. Bahkan setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas ini tak luput dari dosa yang melalaikan. Tapi rahmat-Mu tak pernah putus-putusnya hadir untuk kami. Ampunan-Mu selalu terbuka untuk kedurhakaan kami. Maka ampunilah kami, ya Allah. Ampuni kami hamba-hamba-Mu yang payah ini. Ampuni kami hamba-hamba-Mu yang selalu lupa dan lupa ini, ya Allah. Rabbana, wahai zat yang maha pengasih, kasihilah kedua orang tua kami. Rahmati perjalanan mereka di dunia ini hingga tiba di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Liputi mereka dengan ampunan-Mu. Ampuni kami, ya Allah, yang selalu payah dalam membahagiakan ayah bunda kami. Ampuni kami yang selalu payah mengukir jejak bakti kami kepada mereka, ya Allah. Ya Rabbana, kami titipkan negeri indah tanah air kami ini padamu. Lindungilah negeri ini dari segala keburukan dan kejahatannya. Jauhkan kami, rakyat negeri ini, dari kezaliman dan tipu daya. Anugerahkan untuk kami para pemimpin yang menegakkan keadilan, yang ikhlas bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Rabbana, berikanlah hukuman yang setimpal untuk semua koruptor yang telah merusak tatanan kejujuran negeri ini. Timpakanlah balasan yang sepadan untuk semua koruptor yang telah menggelapkan masa depan negeri ini demi memuaskan keserakahan mereka pada dunia. Rabbana, kami titipkan saudara-saudara kami yang hari ini masih terpuruk dalam derita dalam penjajahan kaum Zionis di Palestina. Kami titipkan saudara-saudara kami di bumi Syam dalam mempertahankan negeri mereka. Dan kami titipkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada
yang melewati hari-hari penuh duka demi membebaskan diri dari semua bentuk kezaliman. Kami mohon lindungilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami mohon anugerahkan kesabaran dan kekuatan tak habis-habisnya untuk mereka, ya Allah. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Ya Allah, kami titipkan generasi muda kami kepadamu. Ya Allah, tuntunlah mereka berjalan di atas jejak hamba-hamba-Mu yang soleh. Jagalah mereka dari semua keburukan, kekufuran, dan kenistaan. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan kami, hamba-hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, kelak tetap dapat menikmati doa-doa indah dari anak-anak kami, meskipun jasad ini telah terkubur dalam kelam dan gelapnya alam kubur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibat da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka ya azizu ya qahharu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.